سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك. Dakwah on the Air 93.7 Gema Madinah. Bismillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Disiarkan langsung dari studio Radio Gema Madinah 93.7 FM Jalan Muslim Kompleks Saadah 3 Sungai Paring Martapura, Gema Madinah Barabai dan Gema Madinah Palangkaraya. Selamat datang kembali dalam program spesial bulan Ramadan Konsultasi Syariah yang insya Allah akan bersama Ulun menemani pendengar selama beberapa waktu ke depan. Dan Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pian Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana antum? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, bagi pendengar GM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung kirimkan pesannya ke WhatsApp Radio Gema Madinah dengan nomor 0812 2220 0937. Ulangi, bagi para pendengar RGM yang ingin memberikan pertanyaannya bisa langsung kirimkan pesannya ke WhatsApp Radio Gema Madinah dengan nomor 0812 2220 0937. Barakallahu fikum. Baik. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan pertama. Di sini sudah ada pertanyaan Mas Ustadz. Ya, silahkan. Baik, bismillah. Afwan Ustadz, tadi barusan mendengar di Kultum bahwa disampaikan orang yang tidur itu lebih dirahmati daripada orang yang menghidupkan 10 malam terakhir tapi di pagi harinya dia sombong. Berarti apakah ini lebih baik tidur sajakah? Karena ria atau sombong di hati ini sering terbesit Ustadz. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya ya. Pertama ya, dimaksudkan adalah ketika seseorang yang ujub dengan ibadahnya itu tentu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat ya. Ujub itu penyakit muhlikat kata Nabi yang membinasakan seorang muslim. Maka ujub ini adalah penyakit yang paling sangat berbahaya. Maka yang dimaksudkan adalah ketika seseorang janganlah dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan ibadah yang dia kerjakan, maka hendaklah seseorang selalu merasa kurang dari amal ibadah yang dia kerjakan. Ibadah yang dia kerjakan ini tidak ada tandingannya, tidak ada nilainya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan yang Allah berikan itu jauh ya lebih banyak ya daripada ibadah yang kita kerjakan. Oleh karenanya penting seorang muslim dia harus selalu senantiasa merasa ibadahnya tersebut selalu kurang. Dia merasa ibadah tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah ganjar terhadap semua kebaikan yang dia kerjakan. Dan yang kedua, ya jangan sampai seseorang ketika dia beribadah ujub, maka ini ya orang beribadah dengan ujub tentu itu tidak baik. Ya lebih baik dia tidak berujub, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ya karena orang yang beribadah ujub di situ ada dosa. Tetapi bukan berarti saya takut ujub, Ustaz saya tidak beramal. Bukan itu juga maksudnya. Seseorang kalau dia takut ujub, takut riya di dalam amalnya, tetap beramal. Karena meninggalkan amal, karena takut riya, takut ujub itu adalah bagian riya. Contoh misalnya, saya Ustaz lebih baik, saya tidur aja lah. Saya takut kalau beribadah saya riya. Maka itu adalah bagian dari riya. Itu bagian dari riya. Maka tidak boleh. Terus apa yang harus dia lakukan? Dia berusaha untuk melawan. Di dalam hatinya, ketika dalam hatinya dia berusaha melawan, maka itu sudah dia terhindar dari riya. Yang dikategorikan dia riya atau ujub, hatinya tenang dengan hal demikian, bukan berusaha untuk memberontak. Tapi kalau hatinya tidak tenang, hatinya berusaha ingin memberontak ya, maka itu orang tersebut sudah terlepas dari riya dan terlepas dari sifat ujub. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullahu khairan Ustaz atas atas jawaban pian. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, mohon nasihatnya untuk sebagian akhwat yang ada di sebuah masjid.
ketika selesai berbuka puasa didapati malah berdandan menggunakan make up dan sampai anaknya pun dipakaikan dengan make up seolah-olah masjid menjadi tempat fashion show. Saat sholat maghrib kadang-kadang mereka memisahkan diri, mereka sholat di lantai atas, tidak mau gabung dengan jamaah yang ada di bawah. Berhubung soft sholat di masjid di lantai 2 itu taib sudah tidak bergabung dengan jamaah yang sholat di bawah. Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya ya. Bagaimana hukumnya seorang akhwat ketika di masjid dia berdandan ya, pakai skincare mungkin ya, semua perabotan di rumahnya, ya lipstiknya dibawa semua di masjid. Bagaimana hukumnya kondisi akhwat semacam itu? Tentu ini tidak boleh ya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam karena masjid bukan digunakan untuk kita berdandan, bukan digunakan untuk seseorang tunjuk mana yang lebih cantik ya, adu-aduan mana yang lebih cantik, mana yang lebih tebal make upnya dan seterusnya. Makanya di antara sunnah seorang wanita ketika dia pergi ke masjid, dia tidak berdandan, dia tidak bersolek-polek. Karena Allah katakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita itu pada asalnya di rumahnya, tetapi ketika dia keluar dari rumahnya seperti dia ke masjid, kata Allah jangan tabarruj, jangan berdandan seperti dandanannya orang jahiliyah. Dandan orang jahiliyah itu ada mereka menampakkan aurat mereka berjalan berlenggok-lenggok atau berhias dengan hiasan yang menarik perhatian kaum laki-laki. Maka pada asalnya masjid itu ketika wanita keluar dari rumahnya, baik itu ke masjid atau ke pasar, maka dia tidak berdandan. Dia tidak berdandan, ya, tidak memakai hal-hal yang menarik perhatian. Maka ketika dia berada di masjid, maka masjid bukan digunakan tempat untuk make up dan semisalnya. Kalau seandainya dia membetulkan kerudungnya atau ada hal-hal yang kotor di mukanya, mungkin mukanya berminyak misalnya, kemudian dia bersihkan, ini tidak ada masalah. Tetapi berlebihan sampai ya seperti fashion ya semacam itu tidak benar karena masjid tidak dibikin untuk itu. Ya karena masjid itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW menegur Muawiyah ibni Hakam As-Sulami ketika beliau berbicara di dalam salatnya, karena beliau tidak tahu berbicara dalam salat itu tidak boleh, karena beliau tidak tahu turun ayat wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian salat kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Ayat ini pelarangan berbicara di waktu salat, karena dulu boleh berbicara di waktu salat. Sahabat ini tidak tahu dia ketika berbicara dalam salat itu tidak boleh. Maka ketika dia berbicara di waktu salat ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, inna hadhi salah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid ini, salat ini, kata Nabi, tidak pantas ada di sana perkataan manusia. Wa inna ma fi dzikrullah. Kata Nabi, sungguhnya tempat ini hanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid digunakan untuk berzikir, bukan digunakan kita untuk tunjuk-tunjukkan ya adu-aduan mana yang lebih cantik, rapi dan danannya. Ini poin yang pertama. Ini tentu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang harus dilakukan? Demikian dia bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ada orang salat di lantai 2 sedangkan di lantai pertama itu kosong. Maka ini juga tidak boleh. Ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan salatnya sah apa tidak? Salatnya sah. Tetapi dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Seseorang hendaknya dia mengisi saf yang kosong. Bukan dia berpisah diri ya salat di lantai 2 sedangkan di lantai 1 itu kosong. Maka ini dia menyelisih sunnah Nabi kecuali penuh. Maka tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya sah salatnya sah. Karena dia berada di dalam masjid. Tetapi dari sisi lain kita katakan dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka harus seseorang itu diisi saf tersebut, bukan dia malas turun kemudian pengen berada di tempat itu. Maka ini tidak benar. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban pian. Pertanyaan berikutnya, apakah sahih Ustaz ketika imam menjadi imam kemudian membacakan surah Al-A'la, kemudian di ayat pertama imamnya ini setelah membaca ayat pertama dia ada tasbih yang dibaca, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya ya. Beliau menanyakan tentang masalah menanyakan apakah ada zikir tertentu ketika seseorang ketika membaca di dalam surah Al-A'la ya.
Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Eh, para ulama rahimahullahu taala ya ada hadis ya yang berbunyi dalam masalah ini ya tentang masalah ketika ada ayat ya yang lewat ya tentang tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ada hadis di dalam masalah tersebut. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Mardawih di dalam dan Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra dari Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la, Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Para ulama rahimahullahu taala tentang masalah hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala bahwasanya para ulama rahimahullahu taala mengatakan hadis ini terjadi khilaf di dalam sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang rawi ya yang bernama Waqi ya. Rawi Waqi ini ketika meriwayatkan hadis ini dari Israil, dari Abi Ishaq, dari Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Mauquf itu artinya sampai kepada sahabat. Dan juga riwayat Waqi ini dikuatkan oleh riwayat Syu'bah. Syu'bah ketika meriwayatkan hadis ini dari Ismail, beliau meriwayatkan hadis ini secara mauquf ya. Kemudian meriwayatkan ya sebagian rawi yang lain meriwayatkan hadis ini ya, kepada Nabi SAW secara marfu. Ya, selain bapaknya Waqi dan Syu'bah meriwayatkan hadis ini dari Israil secara marfu. Wallahu ta'ala alam, kalau kita melihat dari hadis ini ya, hadis ini lebih kuat adalah hadis yang mauquf, itu perkataan Abdullah bin Abbas. Ini pertama, illah yang pertama. Illah yang kedua, di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i ini disebut oleh para ulama mudallis. Mudallis itu dia tidak boleh meriwayatkan hadis itu dengan kataan. Tetapi di sini beliau meriwayatkan hadis itu dengan an ya. Maka kalau dia meriwayatkan hadis dengan caraan, hadisnya tidak diterima. Di dalam riwayat, dalam semua jalur periwayatan, Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu taala beliau meriwayatkan hadis ini dengan caraan. Oleh karena itu, wallahu taala alam, kalau ditanya kepada saya bagaimana tentang derajat hadis ini, tinjauan saya wallahu alam, tinjauan dari ilmu hadis ini dari sisi sanad memiliki kelemahan. Tetapi sebagian ahlu ilm ada yang menghasankan hadis ini dan yang mensahihkan. Siapa yang mensahihkan hadis ini? Di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebagian ahlu ilm mensahihkan hadis ini, di antaranya Syekh Albani rahimahullahu taala. Tapi kalau ditanya saya pribadi wallahu alam, saya memandang hadis ini adalah hadis yang lemah dan mauquf kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, karena kata para ulama, Abu Waqi itu emang lemah dia. Abu Waqi itu dicela oleh ulama, tapi dia bersama Syu'bah meriwayatkan hadis ini mauquf. Sedangkan Waqi ketika meriwayatkan hadis ini dari Ismail, maka kalau ada riwayat Waqi dan Syu'bah, para ulama rahimallahu taala rata-rata merajihkan riwayatnya Syu'bah daripada riwayatnya Waqi. Karena Waqi kadang-kadang memiliki kesalahan di dalam sebagian periwayatannya. Wallahu a'lam. Tetapi ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Bagi yang memandang hadis itu sahih, mengikuti Syekh Albani rahimahullahu taala, maka dia akan mengatakan, dia berzikir dengan mengatakan subhana rabbiyal a'la. Tapi bagi yang memandang lemah, maka mereka tidak berzikir tentang hadis, tidak berzikir ketika menyebutkan sabbihisma rabbikal a'la, tidak menyebutkan subhana rabbiyal a'la. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah zakat boleh diberikan kepada keluarga terdekat, misal paman, acil, sepupu, atau keponakan?
Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, zakat itu kaidah dalam masalah memberikan zakat itu pertama adalah orang fakir miskin. Siapa saja orang fakir miskin itu berhak menerima zakat kita walaupun itu keluarga kita. Kemudian yang kedua, yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang tidak wajib kita nafkahi. Kalau di keluarga itu wajib kita nafkahi walaupun dia miskin tidak berhak dia menerima zakat karena dia harus diberikan nafkah. Contoh misalnya, saya punya anak, miskin anak saya. Dan saya berkewajiban memberikan nafkah kepada dia. Maka anak saya tidak berhak menerima zakat dari saya. Kenapa? Karena kewajiban saya adalah memberikan nafkah kepada dia. Atau saya punya saudara yang saya menjadi pemberi nafkah kepadanya. Kenapa? Karena kaidah siapa yang wajib memberikan nafkah selain istri, anak, ibu, dan ayah? Yang wajib memberikan nafkah itu semua keluarga sebetulnya. Yaitu keluarga yang kalau kita meninggal dia mewarisi harta kita. Contoh, saya ketika saya meninggal menjadi pewaris saya adalah saudara saya. Maka ketika saudara saya ini miskin, maka wajib saya memberikan nafkah kalau saya punya kelebihan harta. Saya punya kelebihan harta. Tapi ketika dia tidak mewarisi dari saya, dia tidak berhak mendapatkan harta saya, maka dia wajib diberikan nafkah. Wajib dia diberikan zakat. Maka boleh kita menyalurkan zakat. Jadi keluarga yang berhak menerima zakat dengan dua syarat. Pertama, mereka miskin. Yang kedua, mereka bukan yang menjadi tanggungan kita. Bukan menjadikan tanggungan kita. Maka kalau tadi paman Anda, keponakan Anda, kalau itu bukan dari tanggungan Anda, kewajiban Anda memberikan nafkah, dan dia juga adalah orang yang miskin, maka boleh dikasihkan zakat cukup pada mereka. Tapi kalau seandainya mereka adalah orang yang kaya, atau mereka di bawah tanggungan Anda yang memberikan nafkah kepada mereka, ya, karena kalau Anda meninggal mereka mewarisi harta Anda, maka tidak boleh di sini Anda berikan zakat, karena mereka sudah mendapatkan dari sisi nafkah. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya, apa benar jika meninggal dunia di bulan puasa itu matinya dalam keadaan baik? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kita berharap demikian ya, orang yang mati dalam kondisi di bulan Ramadan, kita berharap dia dalam kondisi dalam keadaan baik. Tetapi apakah itu dikatakan husnul khatimah? Tidak bisa kita katakan itu husnul khatimah. Ya, kenapa? Karena husnul khatimah itu dijelaskan oleh Nabi SAW tanda-tandanya. Maka kalau tidak disebutkan dalam hadis Nabi, tidak bisa kita katakan itu husnul khatimah. Tetapi kita berharap orang yang berada di musim kebaikan, berharap beliau mati dalam kondisi baik insya Allah. Yang mati dalam bulan yang penuh berkah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya menyebar aib orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian mengandung musik ataupun aurat di sosial media untuk sebagai contoh perbuatan yang tidak baik, namun malah menjadikan orang-orang yang melihat itu malah jadi mendengar musik atau melihat aurat, bahkan sebagian malah menjadi berdampak merusak dakwah itu sendiri, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, pertama ya, kita menyebarkan aib itu tentu tidak boleh ya. Man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aib kita di dunia dan di akhirat ya. Karena subhanallah, banyak zaman sekarang ini orang kadang berdalih untuk dalam rangka mengambil pelajaran, dalam rangka mengambil hikmah, kadang disebar aib orang. Maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menutupi aib saudara kita. Kalau ingin menasihati, nasihati empat mata. Ini pentingnya. Karena orang itu kalau dia suka membuka aib orang lain, maka dia juga akan dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu dari kita pun yang sanggup aibnya dibuka. Ya. Karena semua kita pasti memiliki aib. Makanya kata para ulama, kalau dosa itu memiliki bau, ya, maka tidak ada satu manusia pun yang mau duduk di samping kita. Ya, kenapa? Karena begitu banyak dosa yang kita kerjakan. Tetapi Allah muliakan kita dengan ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya, seorang muslim dan muslimah punya prinsip semacam ini, tidak membuka aib seseorang kecuali ada maslahat yang nyata yang diperbolehkan di dalam syariat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang menyebarkan musik misalnya dalam rangka mendakwahi orang lain, menyebarkan mungkin tari-tarian, nah lihat ini tarian-tarian gitu ya, dalam rangka, saya rasa tidak perlu ya, tidak perlu dia sebarkan dalam bentuk video, tinggal dia jelaskan ya, atau dia captionnya dia kaburkan ya, kemudian dia jelaskan bahwasanya ya tanggal sekian, bulan sekian, di tempat sekian seseorang melakukan tari-tarian yang tidak bertentangan dengan syariat. Saya rasa sudah cukup.
Tidak perlu dia sampai orang itu mendengarkan walaupun kadang-kadang cuplikan saja ya. Makanya sama saja cuplikan tidak cuplikan itu sama saja. Kemudian yang ketiga ya, biasakan kita itu menghabiskan waktu kita pada sesuatu yang bermanfaat. Ya banyak orang zaman sekarang ini subhanallah kadang tuh gila dengan medsos. Gila dengan WhatsApp-nya, gila dengan Facebook-nya. Kadang berjam-jam melihat hal yang demikian. Subhanallah kalau kita ganti dengan membaca buku, ya dengan kita murajaah, ya itu menjadikan kita lebih banyak. Dan terus terang, makin banyak informasi zaman sekarang, begitu cepat kita mendapatkan, tetapi subhanallah kelalaian pun juga makin besar. Kelalaian pun makin besar. Dan subhanallah saya pribadi, saya tidak mendapatkan keberkahan lebih besar daripada keberkahan membaca buku ketimbang kita membaca di internet. Ya. Karena beda. Orang membaca buku di internet, ya, membaca buku ya lewat artikel-artikel ya. Dia ketimbang dia membaca buku langsung dia pegang, di situ terdapat keberkahan. Ya, terdapat kenikmatan yang luar biasa. Makanya sebetulnya buku itu tidak bisa tergantikan. Ya, banyak kadang-kadang kita ikut grup ya, semuanya nasihat ya. Tapi kadang-kadang satu pun kadang tidak masuk ya. Nasihatnya apa hari ini kadang-kadang tidak masuk. Maka seorang muslim harus bijak dia bermedsos. Ya, harus bijak dia bermedsos. Kalau itu melalaikan maka sudah dia berhenti. Ya berhenti kalau seandainya itu betul-betul melalaikan dia. Maka seadanya seperlunya semacam itu. Seorang hendaknya kembali ya kepada sesuatu yang natural itu lebih baik. Makanya kita pernah bertanya, saya sendiri pernah bertanya kepada Syekh, apa bedanya kita membaca kitab langsung ya, kita baca kitab dengan kita membaca artikel di internet ya, terus kita baca lewat HP kita atau lewat laptop kita baca. Kata beliau itu sama seperti seseorang ya, dia berjalan kaki menelusuri jalan ya, menelusuri sebuah jalan ganggang, dia berjalan kaki satu persatu, dia perhatikan rumah tersebut, dengan seseorang menelusuri perkampungan dengan pakai mobil. Maka kata beliau tentu berbeda. Yang pakai jalan kaki dia akan lebih hafal, dia akan lebih ingat ya rumah siapa. Beda dengan mobil, itu dia akan cepat, dia tidak akan lupa. Sehingga informasi itu mungkin cepat sama dia sampai, tapi cepat juga hilang. Ya, maka mungkin kalau Anda perhatikan di medsos Anda, mungkin ya di HP Anda, mungkin setiap hari ada kawan kita ngasih nasihat pagi, nasihat siang, nasihat sore, nasihat malam, nasihat sebelum tidur, nasihat semua. Ya, tetapi kadang-kadang itu tidak ada yang nyantol. Karena keberkahan emang subhanallah ya. Keberkahan itu dengan seseorang merujuk seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu. Makanya saya sebetulnya orang yang tidak terlalu banyak menganggap metode sekarang dalam metode belajar apa macam, kadang banyak sekali metode dalam belajar sekarang itu lebih bagus daripada metode zaman dahulu ya. Maka metode salaf bisa mengeluarkan orang zaman dahulu itu alim ilmu, maka seharusnya kita mengikuti metode mereka, bukan metode sekarang. Metode sekarang tidak ada yang bisa mengeluarkan kayak seperti Islam Ibnu Taimiyah. Metode sekarang nggak ada yang bisa mengeluarkan kayak seperti Imam Bukhari dan yang lainnya ya. Maka kita melakukan apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu ya, ulama terdahulu. Oleh karenanya bijaklah dalam menggunakan medsos ya, tidak terlalu ya berlebihan. Seperti itu pula dalam berdakwah misalnya, maka seperlunya seadanya ketika ingin menjelaskan suatu perkara yang mungkar, maka tidak perlu sampai orang itu memperdengarkan perkara mungkar tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah sebulan ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa sholat berjamaah di masjid. Qadarullah malam ini tertinggal sholat Isya berjamaah. Apakah ulun masih bisa dapat malam Lailatul Qadar Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, insyaallah bisa ya. Dia ketika tertinggal Isya berjamaah, kalau dia punya keluarga suruh istrinya jadi makmum ya, atau anaknya jadi makmum. Kalau enggak pergi ke Masjid Syarifah, cari siapa suruh jadi makmum ya, Anda jadi imam ya. Banyak insyaallah ya relawan ya. Bisa diganti dengan berjamaah dengan orang yang sudah salat. Kalau nggak ada juga sholat sendirian sama salat Isya. Maka Lailatul Qadar itu ya seseorang yang menghidupkan malam tersebut. Maka hidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya.
Ustadz izin bertanya, mana yang lebih utama bagi saya sholat berjamaah tetapi terkadang melebihi batas waktu yang diberikan perusahaan atau sholat sendirian tetapi tepat waktu? Jazakallah khairan Ustadz. Bisa diulangi pertanyaannya? Mana yang lebih utama bagi saya sholat berjamaah tetapi terkadang melebihi batas waktu yang diberikan perusahaan atau sholat sendirian tetapi tepat waktu? Oh mungkin maksudnya kalau ikut berjamaah di masjid dia waktunya Lebih batas. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Belum menanyakan kalau sholat berjamaah maka waktu yang diberikan perusahaan itu lewat. Artinya di sini dia ada korupsi waktu. Tapi kalau dia sholat sendirian dia akan tepat. Dia di sini dia tidak ada korupsi waktu. Apa yang harus dia lakukan? Sholat berjamaah. Maka ini udzur syar'i. Anda udzur syar'i di sini. Maka ini sesuatu yang dimaafkan dalam syariat. Karena Anda korupsi waktu ini bukan karena syahwat, tidak. Tapi adanya sesuatu yang menghalangi Anda, yaitu melaksanakan salat. Ya. Maka salat berjamaah, kalau seandainya habis waktu berjamaah itu, nggak perlu Anda salat sunnah. Langsung Anda bekerja. Ya, jadi gini, misalnya waktu kita mepet nih, salat berjamaah sudah lewat 5 menit. Sudah, Anda selesai salat berjamaah, langsung pergi ke kantor, langsung bekerja. Tidak, Ustaz, salat sunnahnya gimana? Nggak ada masalah. Bekerja sesuai dengan waktu itu lebih didahulukan daripada salat sunnah. Karena itu sebuah kewajiban. Ya, karena Anda berakad dengannya. Maka tetapi dia boleh dilanggar ketika bertentangan dengan kewajiban, yaitu salat berjamaah. Tetapi kalau misalnya ada waktu yang longgar, ya, laksanakan salat sunnah, berzikir, baru Anda pergi pulang ke kantor, ya. Tetapi kalau seandainya mepet sudah lewat, habis salat wajib, tidak perlu lagi salat sunnah di tempat tersebut, Anda langsung bekerja. Nanti selesai bekerja Anda laksanakan salat sunnah atau Anda qadha salat sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Insya Allah ini 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Taib. Apakah boleh mencabut satu uban yang tumbuh di rambut ulun? Ulun masih muda Ustaz, sekitar umur 26 tahunan. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup. Nggih, cukup Ustaz. Boleh tidak mencabut uban? Ya. Mencabut uban itu sebenarnya boleh saja, tapi afdhalnya dibiarkan. Ya. Kalau dikatakan haram, tidak haram. Boleh mencabut uban seseorang. Tapi afdhalnya dibiarkan. Ya. Kenapa? Karena itu mengingatkan kematian. Walaupun muda, kita mengingat mati itu terbaik. Ya, itu lebih baik. Ketimbang sudah tua, dia mengingat mati. Ya, kalau dia sudah muda, lihat ada ubannya, ya Allah, ini berarti saya ya sudah tua. Ya, sebentar lagi kita akan menuju rel kematian, artinya lorong kematian, ya, seseorang menuju lorong tersebut. Maka tidak ada masalah ya kalau dia mencabutnya, tapi afdhalnya dibiarkan sebagai apa? Sebagai pengingat, alarm bagi dirinya untuk mengingat kematian. Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bolehkah Ustaz minta tolong dijelaskan sedikit apa saja sunnah-sunnah di dalam sholat id, Ustaz? Di dalam menghadiri sholat id. Sunnah-sunnah dalam menghadiri sholat id. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentu ya sunnah-sunnah dalam menghadiri sholat id. Pertama tentu sholat id itu dilaksanakan di lapangan, ya, bukan di sunnahnya demikian, afdhalnya demikian. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah sebelum mendatangi sholat id hendaknya dia berbuka dengan memakan sesuatu, sebagai hari itu memang betul-betul Idul Fitri, ya, betul-betul hari itu adalah Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah dia sunnahnya adalah seseorang tersebut dia bersih-bersih, ya, sebagaimana dia mendatangi salat Jumat, dipotong kukunya dan seterusnya. Sunnahul fitrah dia lakukan. Kemudian yang keempat, hendaknya dia mendatangi dengan jalan kaki, ya, mendatangi dengan jalan kaki, ya, ini yang terbaik. Kalau jauh Ustaz nggak ada masalah, pakai sepeda motor, pakai mobil, ya, pakai sepeda atau pakai sepeda listrik tidak mengapa. Ya, maka itu diperbolehkan. Ya, tidak mengapa. Ya, tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kalau misalnya dekat jaraknya, afdhalnya didatangi dengan jalan kaki. Kemudian yang kedua, sunnahnya adalah ketika balik mengambil jalan yang berbeda. Tujuannya apa? Untuk menampakkan syiar. Sehingga orang tahu bahwa kita ini ada salat id. Ya. Jadi menampakkan syiar. Ya, kita mengambil jalan yang berbeda, bukan jalan seperti jalan datang tadi. Kemudian hendaknya datangnya berpagi-pagi, ya, jangan sampai datangnya terlambat, ya, datang berpagi-pagi, ya, dan sholat itu afdhalnya dilaksanakan ketika awal waktu duha,
Nah, dia melaksanakan salat Id. Kemudian ya tentu disunnahkan juga seseorang ketika salat itu afdalnya sebelum dia keluar itu dia sudah bagikan zakatul fitr. Zakatul fitrinya sudah dia bagikan atau bahasa kita disebut dengan zakat fitrah kata orang. Nah, kalau bahasa Arabnya zakatul fitri. Ya, maka hendaknya dia bagikan sebelum dia keluar dari dari rumahnya, sebelum dia pergi ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan salat. Maka kemudian tentu salat ya berjamaah di belakang imam ya dengan 7 kali takbir, kemudian di rakaat pertama ya rakaat keduanya 5 kali takbir. Maka ini sunnah-sunnah salat Id. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada salat duha di waktu salat Id? Tentu ada. Ya, salat duha itu tetap ada, tidak jatuh, ya, tidak hilang dengan adanya salat Id. Maka afdalnya dikerjakan setelah salat Id. Ya, karena kita tahu salat itu dikerjakan di awal waktu duha, maka afdalnya selesai salat Id, selesai khutbah Anda kerjakan. Dan kata para ulama, hendaknya dikerjakan di rumah. Jangan dikerjakan di lapangan agar tidak menimbulkan fitnah. Karena orang akan menganggap ada salat baru lagi nih setelah khutbah. Tapi afdalnya kerjakannya di rumah. Ini kira-kira beberapa sunnah-sunnah ketika kita menghadiri salat Id. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban pian. Taib. Pendengar GM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berakhir sudah program kita pada malam hari ini dalam program konsultasi syariah. Kemudian mengucapkan jazakumullahu khairan untuk para pendengar sudah memberikan pertanyaannya dan mengucapkan jazakumullahu khairan juga Ustaz atas ketersediaan waktu pian dalam membimbing acara ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.